Apa Pak buat menaklukkan laki-laki? Bukan. Bapak kan mau deketin istrinya nggak mau. Coba Pak, Bapak terangin dulu biar dia nyambung. Pakai mic. Iya tadi. Enggak, terangin dulu Pak, terangin. Bapak kan mau deketin istrinya, coba. Ya saya kalau ngedeketin istri itu begitu mau megang aja itu ya nggak mau. Udah kejat-kejat kakinya itu. Kejak-kejak, udah mingkal. Iya. Udah nendang. Iya gitu. Gimana cara naklukin istri? Iya. Gitu. Kalau Bapak kan belum tahu kan cara naklukinnya. Iya, Nah ini kebetulan kita dihadiri sama 13 pakar. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yang 2 lagi mana? Oh iya, 2 lagi keluar. Ayo bos, yuk. Nah kalau buat saya, kalau menaklukkan itu Pak, Bapak harus ada ini. Di YouTube penontonnya nanya bapaknya mana minta di shoot. Oh iya, shoot bos. Ulangi lagi Pak, tadi Pak, kejat-kejat gimana Pak? Ini saya kalau ngedeketin istri gitu, kalau saya mau gitu, udah dari tempat tidur saya sih udah begini gitu. Deketin belum nyampe itu aja udah kakinya ke sana jauh gitu. Jauh ke sana, tidur sana. Enggak mau saya katanya. Gitu. Bos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Nah, 4 dari penonton YouTube, 11 dari RDAY. Yang 4 dari penonton YouTube, yang jawabannya YouTube gue kasih 5 juta, Bos. Ayo, Bos. Ibu, jawabannya apa? Cara menaklukkan istri gimana? Bapak harus melakukan apa? Saya apa istrinya disuntik mati? Apa istrinya di... Karena Pak itu kalau buat saya mah, Bapak mah harus itunya satu kuncinya harus ada uang. Takluknya istri Pak uang, itu kasih uang yang merah mau 1 gepok, itu pasti istri mau Pak. Pasti mau itu aja yang pasti. Kan dia nggak ada uang. Iya kalau bapaknya nggak ada uang. Iya, gitu. Gimana caranya bapak nggak ada uang tapi istrinya bisa mau melayani ML-nya bapak? Coba pakai mic Pak. Jadi ilmunya gini Bu. Ibu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yang 4-nya dari penonton YouTube sama TikTok. Gimana caranya naklukin istri supaya istri mau diajak ML sama bapak kondisinya nggak ada uang. Kalau ibu bisa ngajarin, mikir semua, saya kasih tunai 5 juta. Tuh. Bicara bapak nggak megang uang tapi istri mau diajak ML, caranya gimana? Iya gitu. Iya Pak, kalau gitu. Bapaknya juga harus langsung ngajeng. Ya, minimal bapaknya ngaceng kan, bapaknya baru dekat aja langsung loyo. Habis nggak mau sih dia. Iya. Bapak mah udah ngaceng, cuman istrinya nggak mau gitu Pak ya? Iya. Oh iya Bapak mah udah ngaceng tapi istrinya nggak mau. Nah gimana supaya istrinya mau? Iya bapaknya harus bisa gimana pelan-pelan deket itu bisa merayu-rayu. Bisa gak ibu ngajarin sekarang malam ini? Bisa Pak mau? Tepuk tangan dulu dong. Ini acara apa sih? Pak, acara apa nih hari ini? Stand up komedi apa? Ayo. Iya dirayu-rayu. Bapaknya harus berani walaupun aku gimana ya bapak harus bisa itu hati istri ya. Nggak gitu walaupun bapak nggak ada uang gitu kan. Walaupun saya istri nggak ini ya bapak deketin gimana peluk neneknya pegang gitu kan. Sedikit-dikit aja pegang. Nanti kan kerangsang atau gimana jarak kan kalau seorang istri mah kan suami mau kan menolak kan dosa, iya Pak ya. Nah bapak tuh dia biasa ngerayu tuh, oh gini mah tuh mah gimana, oh pelan-pelan aja gitu. Cium pipinya, lehernya gitu kan. Sedikit-sedikit ini merayap buat apa tangan itu nggak bergerak gitu kan. Nanti lama-lama istri itu walaupun gak ada ini bisa istri mau. Kalau buat saya gitu Pak, kalau begitu. Dulu mah gue masih muda gitu. Iya begitu, malah istri yang minta gitu. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Sekarang aja udah tua mungkin sayanya gitu. Iya karena itu mungkin itu emang mungkin Nggak karena punya tidak ada duit, uang. kali. Iya, Iya. itu tidak punya duit itu. Pasti kalau duit memang istri kurang gitu Pak. Walau gimana pun kadang-kadang istri suka marah gitu kan. Iya. Tapi kalau istri ridho gitu ya, ridho. Tapi bapak harus bisa ini gitu, harus bisa itu ke istri.
deketin, Udah saya berapa? coba Bu. Iya, Udah saya coba, Pak. Kalau bagaimana coba? Pasti Pak bisa Pak, pasti bisa. Harus yakin Pak, pasti bisa. Saran saya sih kalau setuju, Bapak bawa pulang ibu aja ke rumah Bapak. itu manjur gak? Manjur. Pak Haji, kalau buat saya Bapak nggak hidup Pak, sama saya langsung hidup Pak. Maaf Bu ya, Bu canda Bu. Nah gitu. Ya, Ibu nomor 2, coba ada gak ilmunya buat ngajarin Bapak biar Bapak bisa naklukin istri, biar istrinya mau diajak ML. Caranya pakai cara apa? Kalau bisa saya kasih tunai 5 juta. Ya Bapak rayu dulu Pak. Dengerin Pak, nih Dirayu dulu ya Pak. ini jawaban permaisuri kedua. Iya. Dirayu dulu pelan-pelan. Tanya dulu gimana maunya kalau kita bisa berhubungan lagi gitu. Iya. Tapi kan kita emang Bapak lagi nggak megang uang kayaknya ya gitu ya. Tapi kan itu kan kewajiban. Ya Bapak bisa pelan-pelan aja ngomong ke si ibu. Itu kan masih kita kan masih Bapak kan masih ibu kan masih wajib ya, masih ngai Bapak. Iya. Dan itu hubungan suami istri. Iya. Nah, Bapak ngomong aja pelan-pelan. Gimana ya Bapak seorang laki-laki bisa nggak ngerayu perempuan gitu? Bisa Udah saya coba Bu, itu segala macam udah dicoba. Itu Yang ada malah ditendang ya Pak. nggak tahu itu kalau misalnya nggak, tapi kasihan juga. ADR saya jadinya Pak. ya, Bapak kan pelan-pelan aja, udah Pak. deketin malah ditendang kan sama ibu kan? Iya. Di pingkal-pingkal Iya. kan? Saya coba hari malam Jumat tuh kan, Jumat Seram, Jumat biasa Jumat. Iya. Wah, nggak mau jaga tetap itu nggak mau. Enggak, Bapak coba tuh kesukaan istri apa makanan. Duit, gitu. soalnya itu duit. Tepuk tangan dan. Wow. Nomor satunya mah duit ya Pak. Oh, iya tuh saya. Nah, saya itu habis dari Jakarta gitu, kebetulan bawa duit gitu. Mau. Iya, betul, mau itu kalau ada duit mah. Enggak sih, dikasih lihat situ yang merah itu, yang 100 yang merah itu. Mau. Iya. Ya udah tuh, kan nantinya susah kalau gitu mah. Yo, Banyak doa we Pak. nomor 3. Apa ilmu pamungkasnya buat menaklukkan seorang istri tercinta? Selain uang. Selain uang, kalau uang kan udah dicoba, Bapak ada jawabannya nggak bisa. Coba apa Bu? Dari saya pakai ilmu pelet dari RDA. Ya, apa Bu ilmu peletnya Bu? Alat kelaminnya ditemak-temak. Alat kelaminnya siapa? Pak. Bapak. Ya. Sebelum mendekati istrinya, saya mau istrinya, saya mau. Pakai ilmunya Pak. Coba ajarin Bu, coba Bu. Ajarin, madep ke sana Bu wajahnya Bu. Nah, liatin Pak. Celana dalam Bapak di Iya. Kalau tidur kalau dalam, tapi kalau pergi kemana-mana nggak pakai. Sekarang pakai enggak itu? Pak, pakai mic. Coba gimana? Kalau lagi tidur mah pakai celana dalam gitu. Tapi kalau pergi kemana-mana seperti ke sini gitu, nggak pakai Pak. Bapak sekarang pakai gak? Enggak. Wow. Pantesan ibu-ibu dari tadi kelepek-kelepek mulu. udah di itu aja, alat kelaminnya diremes-remes. Iya. Pakai mic Bu. Alat kelamin Bapak Iya. diremes-remes. Diremes-remes berapa Iya. kali itu? Sampai copot. Ngucap Ya. sebelum mendekati istri. Ya. Ucap, Ini istri saya bukan mau, di Pak. sini. Istri saya mau gitu ya. Tapi saya Sampai coba lah. 9 kali ya. Iya, saya coba. Terus istrinya deketi, mau Iya, pasti. Iya. Pasti mau. Iya, saya coba. Dicoba sekarang, Pak. Paham, Pak? Alat kelaminnya diremes. Iya. Kita gini. Iya, saya coba lah. Pak, mendingan nih Pak. Kan Bapak nggak ada uang. Iya. Ilmu udah dikasih tahu sama ini. Tadi Iya. dari duit nggak mungkin. Ini tadi. Bapak kan belum coba ilmu ini. Iya. Kalau duit kan Bapak nggak ada. Bisa gak Bapak praktekin dulu untuk menaklukkan 2 bidadari ini? Tanpa uang. Kalau bisa manjur,
langsung tunai 5 juta, 5 juta. Bapak saya kasih 10 juta. Praktekin dulu di rumah gitu Pak ya. Namanya orang nggak pakai celana agak blow on nih. Gue neraginnya di mana, dia jawabnya kemana. Yo, Ibu yang nomor 4, apa jawabannya? Jawaban saya Pak udah Oh sama sama ini, iya, sama. Oh ya udah, yo, Ibu yang pakai masker, apa ilmu pamungkasnya? Cara menaklukkan istri tercinta yang lakinya lagi kejet-kejet SOS. Kalau saran saya, Bapak langsung telanjang bulat aja Pak, langsung peluk. Langsung peluk. Pakai mic Pak, pakai mic, supaya pakai nggak- mic, pakai mic, pakai mic. Itu sebelum masuk ke tempat kamar dia itu udah telanjang dulu dari kamar saya. Udah bangun begini. Apa? Udah. Lo belum lihat, dia udah meraktekin. Tanti belum lihat. Pak, Bapak udah meraktekin. Ya, Ke istri kan telanjang bulat. saya yang telanjang bulat. Iya Bapak yang telanjang bulat. Ya. Ke istrinya kan. Ya. Udah dipraktekin. Ya. Tanti belum lihat. Coba Bapak telanjang bulat. Waduh. Lo kalau lihat dia telanjang bulat, tanggal 1 nggak bakal pulang loh. Nggak bakal dia pulang ke Jogja, nggak mungkin. Dia bertahan pasti di Bogor. Yo, sebelahnya ada ilmu pamungkas apa? Ibu, ayo. Saya sama dengan ibu ini RDAY. Ya. Tapi dicolek-colek baru bilang mau. Kasih di mulut mau dia. Mau dipegang, mau dicem. Apa ya? Itu Pak yang saya ilmu RDAY. Colek-colek kembali Bapak mau. Bisa gak Pak meraktekin gitu? Pakai mic Pak, pakai mic, pakai mic, pakai mic. Cuman takutnya kan udah di remes-remes gitu kan. Ya. Terus karena bibir dia itu, Ya. ini di hidung kan di sini. Bau, gimana bau. Colek Waduh, baunya. saya kan jadi gak enak. Ngambil pegang apa itu bau. Ya? Iya, Kembali Bapak, baru Bapak. iya masuk ke sini. Iya, Kan udah nggak mau. nyium dulu, mesin lagi dulu kan bau. Yo, sebelahnya, yo. Yo, guru, yo sebelahnya. Apa ilmu pamungkasnya nih buat menaklukkan istri tercinta yang nggak mau diajak ML? Cara naklukinnya gimana nih seorang suami? Kalau sifatnya bapak itu kayak saya, sifatnya si istrinya bapak kayak saya. Kalau nggak punya suami, nggak punya uang, ya begitu gayanya saya. Iya, tepuk tangan dong. Tapi suami saya memang ahli Pak. Ibu mana suaminya? Taklukan saya. Dia ahlinya. Jadi kalau nggak punya duit, saat tidur datang pijit-pijit. Kalau saya lagi emosi, tendang kiri kanan tetap pijit. Pokoknya nggak menyerah dia Pak. Oh iya, Datang setiap hari pijit-pijit. Akhirnya saya kan terlena juga kalau dipijit-pijit, kan senang kan. iya. Begitu terlena tidur, ya main sendiri nanti bangun. Oh lah sudah. Wow. Lupa tekniknya. Gitu mesti. Coba Bapak pakai mic ngomongnya, pakai mic. Saya belum nyoba kalau cara begitu mah. Mending cara begitu. Karena hanya dengan cara begitu bisa. Iya. Karena laki-laki Ya, kalau nggak kalau- punya uang nggak dihargai sama perempuan. Iya memang gitu. Iya. Nah kalau pakai cara begitu bisa. Coba Bapak pijit-pijit. Kayak saya kan yang ngalami, jadi saya bisa cerita. Di bagaimana Bu? Bagaimana tadi? Ya, si Blon. Gak pakai cadar lu jadi Blon. Tepuk tangan dong untuk Pak Blon. Ayo Bu, terangin lagi Bu. Ini agak Blon Bu. Caranya kan Pak, Bapak cari perhatian sama istri. Istri kan paling senang namanya jengkel. Kalau didekati pasti nendang. Nggak punya uang, suami nggak punya uang pasti tendang. Pasti apa. Pokoknya banyak tingkah lah kita perempuan. Kalau laki-laki nggak punya uang. Tapi kalau lagi tidur, Bapak pura-pura pijit-pijit. Biarpun dia tendang, dia marah, tetap Bapak datang cari perhatian. Cari perhatian pijit-pijit. Akhirnya kalau sering dipijit-pijit pasti badannya merasa lemas. Kayak saya lah. Senang dipijit-pijit ya jadi terlena begitu. Kalau dipijit kan pasti lama-lama lemes-lemes akhirnya tidur. Begitu tidur Nggak dia bisa Bu, sendiri. nggak bisa Bu saya. Pasti gitu. bisa. Itu kalau mama sakit badan itu paling panggil tukang urut. Gak mau nih sama saya mah. Yang ML jadi tukang urut.
Berarti Bapak mesti manggil Pak Agus saja. Ada Pak Agus tuh tukang urut kita ada. Bawa aja nanti ya. Biar ngurut istri Bapak ya. Wah! Gak usah Pak. Bapak coba perhatiin caranya ibu ditaklukin sama suami. Itu suaminya. Nah coba Bu ulangi lagi Bu. Dia agak mulai hanya sedikit dengan cara waras. itu bisa Pak. Kalau pakai cara lain nggak bakalan bisa. Coba Karena Bu saya ulangi sudah lagi. praktek. Ulangi lagi Bu. Ulangi lagi. Ya. Ya Allah. Ulangi lagi Bu. Anggaplah Bu dia udah umurnya 90 tahun soalnya. Bapak kan sudah umur, Iya. jadi setidaknya cari perhatian sama istri kan juga dengan cara yang halus lah Pak, nggak usah pakai macam-macam. Bapak lagi juga dalam kondisi nggak punya uang, lagi Iya. kere, otomatis istri nggak suka lah laki-laki kere. Jadi Bapak cuma punya cara satu, dekati istri saat tidur, bukan untuk di ML, bukan, tujuan awalnya bukan itu. Tujuan awalnya datang cari perhatian, kamu capek nggak sayang? Lagi tidur ya dia. Iya, kalau lagi dari baring di tempat tidur. Pijit-pijit Nggak sayangnya. bisa Bu, nggak bisa itu. Betul, udah sering saya itu ngerayu-ngerayu gitu, ngeraba-raba gitu sering itu. Nggak bisa. Tetap harus ada ini, ada uang ini. Nggak bakalan, pasti bisa. Coba dulu. Manja-manja dulu ya. Iya, Iya. coba-coba dulu pijit-pijit. Lah saya juga kan tukang zaman dulu mah lagi muda mah ngerayu-rayu gitu kan tukang. Cuma Nggak sekarang perlu ini dirayu, aja. saya nggak pernah dirayu sama suamiku. Memang Nggak pernah saya dia pakai rayu, cuma dirayu juga nggak mau, apalagi enggak. Biar semangat tepuk tangan dulu dong. Wow. Ini namanya acara apa? Stand up comedy. Ah? Juritan malam. Ya bos. Ya. Kencang. Bapaknya bawa janda tetangga. Waduh, pernah gitu bos. Pakai mic, pakai mic, pakai mic, pakai mic, pakai mic, pakai mic. Pernah gitu baru bukan bawa tapi baru ngomong-ngomong aja saya mau ini apa sama tetangga janda disuruh main ke sini gitu. Saya mau minta diurut pura-pura gitu. Ah. Ngambek malah. Apa? Ngambek. Ngambeknya gimana? Wah, jangan semua haram katanya. Gitu. Kasih dibuka enggak? Ya? Kasih dibuka enggak istrinya? Enggak. Oke, yuk loncat belakang tuh. Mana mic-nya? Yang pakai, ya udah pakai kerudung hitam aja deh. Ya, yang itu masih gadis soalnya. Baru usia 18 tahun. Yuk. Ah? Mana mic-nya mana? Mic-nya mana? Ayo dong mic. Mic-nya dulu. Pakai mic-nya dulu. Kalau yang sebelah baru umur 18 tahun. Sama Ji, pakai ilmu kejawen aja. Gimana? Coba Ya, ajarin pakai Pak, celana liatin Pak, dalam, perhatiin Pak, dibuka, perhatiin. dilap apa celana dalam, diapakan ke muka, diraukan ke muka 9 kali. Celana dalam saya Pasti istri nafsu. baru-baru ini ke muka saya gitu. Iya. Celana dalam saya. Iya. Ini Iya benar. belum dicoba kalau itu mah. Makanya dicoba Pak. Bapak kan nggak pakai celana dalam seharian. Tapi kalau tidur mah pakai Pak. Oh pakai. Pakai. Kalau keluar aja pergi keluar nggak pakai. Waktu sore mau mandi, celana dalam itu diraukan ke muka. Mau mandi ya. Istri pasti nafsu. Nafsu nabok. Dicoba aja ya Pak ya. Coba. Dicoba aja. Satu lagi Om Lukman, kameramen Om Lukman. Katanya belajar ke Tamarican. Musik. Santai. Pak, Apa itu Pak? ada kita punya spesialis dukun santet. Wah, Sari Pamarican. Nanti Bapak saya kirim ke Pamarican ya. nggak mau kalau disantet mah gitu. Yo, mbaknya, ayo, mana mic-nya? Nggak apa-apa. Ayo mbak. Bikinin itu aja Pak Haji, air asinan. Hah? Ah, Hah? direndemin aja itu alat kelaminnya. Alat kelamin siapa? Bapaknya. Oh iya.
terus dikasih ke ibunya airnya. Heeh. Gelo. Gelo. Iya, terus nanti bapak kasih ke ibu diminumin gitu. Mana mic-nya Pak? Mic-nya, mic. Sisip dia mah kalau rasa ini apa sih ini bau. Sedangkan bau kencing aja dari jauh dia ini apa ini bau kencing siapa kencing ini gitu. Dia apalagi pakai itu. Ya, bapak Tapi belum diam-diam dicoba jangan sih, belum ibunya dicoba. sampai tahu, diam-diam aja. Iya, iya. Iya dicoba lah. Jadi Bapak mau coba yang 1, ini sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mau yang mana? Bapak praktek yang mana? Coba semua lah. Wah! Aduh. Penasaran soalnya. Ya. Saya udah bangun gini, udah dekat malah lemes lagi gitu. Ngambek itu gimana sih kan harus mesra gitu kan. Sebenarnya ada ilmu pamungkas Pak yang bikin Bapak nanti ibu mau ngelayani Bapak. Caranya adalah Bapak ambil BH ibu Bapak pakai. Iya betul. Bapak pakai BH-nya ibu. Bapak ambil celana dalamnya ibu. Bapak pakai di topinya Bapak. Tapi alat kelamin Bapak jangan ditutupin. Nanti kan ibu nanya. Lo digila lo? Gitu. Iya gue udah gila. Nanti ibu nanya. Nggak bisa diobatin. Ya obatnya ada di kamu gitu. Caranya gimana? Langsung Bapak berpelukan. Kayak tahu. Coba ya. Wow. Alhamdulillah. Artinya jadi apa Tan? Duitnya? Masuk lagi. Karena semuanya gak mempan. Gak mempan. Sudah pernah dicoba semua. Wah yang belum pakai. Jadi gini, ini udah dicoba, coba. Yang belum ilmu saya kan? Pakai BH ya? Iya. Iya, nanti Pakai dipakai. coba. Celana dalamnya ibu taruh di kepala. Nanti Bapak berdiri aja, jangan dicolek, berdiri aja terus. Iya. Nanti kan dia, kok ada orang ya? Apa ada jin? Nanti Nah kan. itu kalau sama gitu-gituan takut itu Pak. Nah, Takut. Bangun langsung meluk Pak ya. Coba lah. kita coba. tepuk tangannya dong. Soalnya Pak, kalau dia sama setan tuh takut. Kalau saya udah lihat sih tipikalnya istri. Jadi Bapak mesti takut-takutin. Bapak harus jadi setan gitu loh. Kalau Bapak mesti jadi pocong-pocongan kan kelamaan. Mendingan langsung aja BH-nya istri, celana dalam istri taruh di Bapak. Nanti kan dia kaget, takut. Akhirnya Bapak nanti dipeluk. Nah, tapi Bapak posisi jangan pakai celana dalam biar masukinnya gampang gitu. Kok Pak Haji tahu? Pakarnya. Jadi ini duit gimana nih? Masuk. Ya kan tadi kan yang jawabannya gitu dapat 5 juta. Nah udah jawab. Kurang gitu. Pas saya lihat istri Bapak kan takut sama setan. Kenapa Bapak nggak jadi setan aja? Namanya setan BH. Nanti kan dia tanya kayak BH gue. Nanti pasti Bapak dipeluk. Kalau dipeluk langsung dimasukin pelan-pelan. Bisa gak masukin sambil berdiri? Bisa. Apa? Pakai mic. Gimana? Enggak play dulu pemanasan gitu. Iya. Kameramen ajarin apa kameramen? Play, pemanasan. Play. Roy play, iya. Kata Bapak Play. power play dulu. Iya kan harus. Kalau langsung itu punya saya malah enggak. Lecet. Iya.
Oh mesti pemanasan Pak. Harus pemanasan itu Pak. Gimana caranya itu Pak? Saya nggak pengalaman tuh. Ya itu rayu dulu. Ya. Dirayu terus ya kalau dia mau dicium dulu dia terus gitu sampai raba-raba sampai ke perut. Tepuk tangan dong. Nggak taunya diem-diem dia pakarnya. Kalau korbannya kelamaan keburu. Iya. Keburu. Enggak kalau sampai gitu mah. Oh. Kencang. Kencang. Iya. Ini luar biasa ya. Ini acaranya luar biasa. Yuk Bapak dan Ibu ada pertanyaan lagi? Oke kalau nggak ada nggak apa-apa ya. Jadi gini. Besok tanggal 2 hari Senin malam Selasa. RDAY mau bikin acara Nisfu Sa'ban. Tahun kemarin tamu-tamu RDAY yang pada ikut acara Nisfu Sa'ban hampir 100% hajatnya terkabul semua. Saya mau ya malam Selasa, Senin malam Selasa. Tanggal 2. Saya mau Bapak dan Ibu paksain jangan pulang, paksain sampai hari Senin malam Selasa acara Nisfu Sa'ban. Ijab. Nanti diaminin sama anak yatim 500 anak yatim. Nah acaranya 1 hajat, 1 ijab, 1 sedekah. 1 hajat, 1 ijab, 1 sedekah. Nah Bapak dan Ibu nanti yang gak bisa datang bisa japri aja hajatnya apa. Tapi harus 1, gak boleh 2. Ya 1 hajat. Jadi nanti hari Senin, hari Minggu atau hari Senin Bapak udah mulai japri tuh ke admin RDAY. Yang namanya ada di bawah tuh di daftar sedekah subuh. Nanti japri ya, Bapak japri deh. Istri saya mau diajak ML, boleh. Setiap hari boleh. Atau Bapak cair 10 miliar, boleh. Saran saya sih cair 10 miliar aja. Karena kalau cair 10 miliar Bapak bisa. Jadi mendingan Bapak dan Ibu hajatnya cair 10 miliar aja. 1 hajat, 1 ijab, 1 sedekah. Acaranya Nisfu Sa'ban. Hari Senin malam Selasa habis sholat Isya. Kalau bisa Bapak dan Ibu paksain hadir. Paksain hadir, paksain hadir. Pak Haji kan jauh. Tempat jajan makan gak ada. Kan kita sediain makan di sini. Nanti kita makan gratis. Ijab hajatnya 1, nggak boleh 2. Jadi acaranya hari Senin malam Selasa Nisfu Sa'ban. Maunya saya hajatnya 1 aja, hajatnya cair 1 aja, hajatnya cair 10 miliar. Karena itu nanti bisa nyelesain semua hajat. Yang mau beli ruko kebeli, yang mau bikin restoran kebeli, yang mau bikin rumah makan kebeli, yang mau beli mobil kebeli. Yang mau beliin rumah anak ruko kebeli. Nah Bapak bebas mau beli atau mau nambah bebas. Iya. Iya. Ada Pak, ada. Kita udah siapin Pak. Ya, yang sudah tidak ada suaminya 20 tahun. Ya, kedua, besok kita mau ada acara tanggal 6 testimoninya Mbak Nadia. Kelanjutannya yang acara di Jogja. Hajatnya cair 10 miliar. Kita mau ngebahas di sini. Jadi yang kemarin di Jogja Mbak Nadia nerangin. Kan acaranya jamnya terbatas tuh. Nah kita mau bikin acaranya di sini nanti. Nah kelanjutannya dari yang diterangin Mbak Nadia. Nanti saya terangin. Nah acaranya tanggal 6. Nah tanggal 5 kita berangkatin tamu-tamu dari Jawa Timur, dari Jogja, Semarang, Kebumen, Kutoarjo, Gombong, Purwokerto untuk berangkat ke sini. Saya sediain busnya di Jogja di Hotel Borobudur. Jadi Bapak dan Ibu boleh ikut. Nanti yang nerangin Tanti. Ayo Tan, promosi Tan. Yuk.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Buat tamu-tamu RDAY dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke, salam kenal saya Tanti. Juga buat tamu-tamu Centong Travel, sahabat Centong Travel khususnya yang mau ikut Centong Travel, kebetulan kita ada keberangkatan di bulan depan Februari tanggal 5 ya dari Yogyakarta Start. Mulai titik penjemputan ada 2 rute ya Pak Haji ya, jadi jalur selatan dan utara. Terus dari Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah ya, yang mau ke RDAY bisa bareng Centong Travel. Fasilitas yang ada di Centong Travel yaitu bus pariwisata full AC, karaoke, musik, makan 3 kali, dan pasti bisa privat langsung bertemu dengan Pak Haji. Terus yang dari Bandung itu, saya kan dari Bandung itu, bisa ikut itu. Bisa, Bapak ke Jogja dulu. Nanti dari Jogja Bapak ikut bus dari Jogja ke RDAY. Bapak dari Bandung langsung jemput aja ini berdua nih, jemput. Ya. Jemput saya di mana gitu kan. Masih lewat situ kan, lewat jalan tol. Nanti Bapak ditunggu di depan ke pintu masuk kebun binatang. Iya. Lanjut. mengenai biaya, biasanya itu kan biayanya dengan biaya Rp700.000. Dan ini dapat subsidi dari Pak Haji 50% ya Pak Ya, saya subsidi 50%, biaya kan 700 pulang pergi. Saya subsidi 50%, jadi Bapak saya bayarin 350, Bapak tinggal bayar 350 pulang pergi. Makannya sehari 3 kali. Lanjut. Oke, juga buat tamu-tamu yang ada di Pulau Jawa yang kebingungan, misalnya mau dari Madiun, dari Jawa Timur dan segalanya, bisa berangkat melalui kereta api ataupun bus. Nanti kita di Yogyakarta ada penjemputannya Pak, disiapkan penjemputan dan kita ada homestay, home transit ya buat istirahat menjelang keberangkatan kita di malam hari biasanya. Setelah pada kumpul kita baru berangkat bareng ke Bogor di malam hari perjalanannya. Jadi kalau yang datangnya bingung, Mbak kalau saya berangkat dari pagi gimana? Nggak apa-apa, nanti kita jemput siangnya, nanti kita antar ke tempat transit. Nah, hotelnya ada hotel penginapannya, sana kita bisa istirahat dulu sambil mandi, sambil sholat, sambil makan di sana. Istirahat menunggu keberangkatan malam ya Pak ya. Jadi mengenai nomor telepon yang dituju, bisa di nomor telepon Mbak Rina dengan nomor telepon 0812 3334 1849. Dengan nama Mbak Rina 0812 3334 1849. Ulangi lagi. Pelan-pelan. 0812 3334 1849. Atau bisa dihubungi dengan nomor saya 0851 7544 7678. 0851 7544 7678. Oke, 0851 7544 7678. Oke, begitu. Saran saya sih Bapak lebih baik dari Bandung telepon Mbak Rina. Mbak Rina bisa gak saya dijemput ke Bandung? Nanti Mbak Rina jemput Bapak ke Bandung pakai truk semen jalur balik. Nanti Bapak dibawa ke Jogja. Nah, kemari aja ya. Kemari. Bapak harus kemari, paksain dari Bandung kemari. Bapak dari Bandung ke sini naik apa kalau boleh? Naik kereta. Dari Bandung ke Jakarta. Berapa tuh ongkosnya? Iya, berapa tuh kira-kira? 30.000. Nah, terus dari Jakarta ke Bogor naik apa lagi? Kartu. Berapa kira-kira tuh? 6.000. Kalau dari Bandung ke Jakarta berapa?
30. Berarti tambah 6.000, 36.000. Nah dari Bogor ke sini naik apa? Dari stasiun Bogor tadi ke sini naik angkot. Ada. Berapa ongkosnya? 15.000. Berarti kira-kira berapa tuh? 101. 36.000 tambah 15.000. Gak sampai gocap. Pulang pergi paling cuma 100.000. Kasih 100.000 buat Bapak pulang pergi. Tepuk tangan dulu dong. Bapak besok harus datang ya. Bapak datang dan Bapak praktekin ilmu erdaya testimoni. Kalau Bapak berhasil, Bapak langsung kabarin ke saya. Biar viral nanti di YouTube. Gimana cara naklukin istri tanpa duit? Gimana cara naklukin istri tanpa duit? Karena belum ada. Di mana-mana kalau Bisa naklukin Pak Haji. Ini bisa naklukin. Oh iya. Kan kata Bapak mesti kasih yang merah-merah. Nah, nanti Bapak pakai itu, pakai BH ya. Nanti ini alat kelaminnya diplester di alat kelamin Bapak. Ini kan alat kelamin Bapak begini ya. Ini kan begini. Langsung dicekrek pakai staples. Ala di staples. Di staples. Kalau pakai karet copot. Apa? Oh, lem Korea. Pakai lem Korea. Pakai mic. Kenapa? Panas kalau pakai lem Korea mah. Kan yang penting istrinya takluk. Nih, pakai ini ya. Nih, Iya, testimoni ya. Iya. Nih, pegang 100.000, ambil. Tepuk tangan dong, luar biasa. Wow. Masih bisa ngaceng tuh. Ya, terkabul ya. Alhamdulillah. Iya. Ya. Ayo, promosi lagi sekali lagi buat Rina. Oke, di nomor telepon bisa hubungin tadi. Segera ya Bapak Ibu ya, yang mau ikut segera daftar. Bisa dihubungi Mbak Rina. Kita keberangkatan dari tanggal 5 Februari ya. Dengan nomor telepon Mbak Rina 081233341849. Dengan nomor telepon 081233341849. 081233341849. Atau bisa di nomor telepon saya 085175447678. 085175447678. 085175447678. Oke. Bisa? Ya, jadi Bapak dan Ibu, tanggal 6 kita mau ngebahas kelanjutan dari testimoninya Mbak Nadia di Jogja. Jadi Mbak Nadia kemarin kan motivasi itu di Jogja. Besok tanggal 6 kita di sini saya bikin lagi. Nerusin Mbak Nadia. Karena kemarin kan saya nggak jadi berangkat ke sana. Karena di sini banyak yang pada privat. Nah besok Bapak dan Ibu boleh nanya. Bapak dan Ibu boleh nanya. Bapak dan Ibu boleh. Kan saya nggak ikut Pak Haji. Nggak apa-apa. Dengerin aja, kan banyak yang ikut kemarin di Jogja. Ada sekitar 90 tamu yang ikut. Kan besok pada balik lagi kemarin. Nanti Bapak dan Ibu boleh dengerin. Saya mau Bapak dan Ibu kayak Mbak Nadia. Kalau Mbak Nadia cair 1 triliun, minimal Bapak dan Ibu cair 10 miliar. Ya. Terus tanggal 2 Bapak dan Ibu hari Senin malam Selasa paksain ikut ijab kabul malam Nisfu Sa'ban. Nisfu Sa'ban. Acaranya habis sholat Isya. Karena tahun kemarin hampir 100% yang pada ikut ijab kabul acara Nisfu Sa'ban 100% pada terkabul semua. Jadi Bapak dan Ibu bisa ikut acara malam Nisfu Sa'ban. Tanggal 2 malam Selasa.
Pak Haji kan tanggal 2 malam Selasa, saya nggak usah pulang lagi dong, rumah saya jauh. Boleh nginep di sini kan nanti tanggal 6 kita bikin. Makannya kan sehari 3 kali kita makan di soto. Udah pernah kan Bapak dan Ibu makan soto? Ya. Habis tahajud, siang, sama habis isya. Makannya 3 kali. Bapak makan soto mie 3 kali. Oke? Paksain. Kita mau denger siapa yang dapat testimoninya Mbak Nadia yang di Jogja yang terkabul. Kita harus denger testimoni siapa. Nanti kita ambil sarinya. Nanti saya nambahin lagi. Nanti tanggal 2 Bapak dan Ibu paksain harus ikut ijab kabul malam nipu Sa'ban. Harus cair di bulan Februari minimal. Maksimal di bulan Maret awal harus cair 10 miliar. Ijabnya di malam nipu Sa'ban. Oke? Terima kasih. Tanpa salaman boleh persiapan tahajud. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.